Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita fokus kepada menyembah dan memuji Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan pada pagi hari ini, berdoa untuk bangsa dan negara kami dicintai Tuhan Yesus Indonesia. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas bangsa kami ya Bapa. Shalom ada atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Damai ada atas Indonesia Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, khusus untuk para pemerintahan kami Bapa, para pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat kabinet yang ada ya Bapa, para tim medis Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, mengucapkan damai Indonesia, bangkit Indonesia Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada ya Bapa, biarlah Tuhan tolong setiap para tim dokter, tim medis, serta obat-obat yang mereka pakai untuk menyembuhkan pasien COVID-19 ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus menjadi saluran berkat, menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan untuk masyarakat ya Bapa, kami percaya Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kesadaran bagi setiap warga bangsa Indonesia ya Bapa, agar setiap penduduk Indonesia bisa dapat bersabar Tuhan di dalam wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang indah Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan mau mengajarkan pada bangsa kami agar bangsa kami dapat mengerti maksud dan tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi bagi penduduk bangsa Indonesia ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami tahu Tuhan kemarin Tuhan bahwa di satu mall boleh terkena COVID-19 ya Bapak, yaitu satu kasirnya ya Bapak.
Dan kami percaya Tuhan Yesus melalui hal ini penduduk Indonesia boleh disadarkan kembali Bapak, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya untuk menjaga jarak satu sama lain ya Bapak, dan pentingnya untuk tidak berpergian untuk saat ini ya Bapak. Kami percaya sekalipun situasi kondisi keadaan tidak enak, tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami berdiri berdoa bagi bangsa kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19 kami percaya saat ini Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh pulihkan. Bahkan keluarga-keluarga Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi, Tuhan boleh tolong dan Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan, saat ini juga Tuhan berdoa untuk kota Jakarta ya Bapak, keamanan ada untuk kota Jakarta ya Bapak, perlindungan Tuhan sempurna untuk kota Jakarta ya Bapak, untuk gubernur kami Tuhan Yesus. Tuhan boleh tolong, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, berikan dia hikmat, dan mampukan dia untuk memimpin kota ini ya Bapak. Berkati setiap tim-tim yang dia pilih ya Bapak, agar setiap tim yang dipilih dimampukan Tuhan untuk melakukan dan mengemban tugas untuk memulihkan kota Jakarta kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk Gembala sidang kami Tuhan Paniko Tuhan, beserta keempat wakilnya ya Bapak. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, dimanapun mereka pelayanan, dimanapun mereka ada. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus dan juga keempat wakilnya. Berkati kesehatan, berkati keluarga besar, berkati setiap kebutuhan, berkati dimanapun mereka melangkah Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pakai kehidupan mereka semua Tuhan Yesus, pakai mereka semua menjadi saluran berkat bagi Tuhan, sehingga dimanapun kehidupan Bapak Gembala kami dan dimanapun Bapak Gembala kami melayani Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, tanda-tanda ajaib Tuhan sempurna atas Bapak Gembala kami Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi Gembala rayon kami Tuhan, memberkati Pak Budianto Totong dan seluruh para wakil, juga seluruh para gembala-gembala cabang dan lokal yang ada ya Bapak. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, pakai dimanapun Gembala Karayon kami ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan Yesus, sehingga visi Tuhan juga kuat atas Karayon kami, sehingga Karayon kami dimampukan melakukan segala sesuatunya. Karayon kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna atas Karayon kami ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus juga bagi Gembala cabang kami Tuhan, Pak Ajis Goisali Tuhan. Berkati Pak Ajis, berkati Ibu Margaret, berkati keluarga besarnya ya Bapak. Berkati seluruh pengerja di GBI Care Tuhan, berkati jemaatmu ya Bapa, segala kehidupan dan kebutuhan di jemaatmu di GBI Care Tuhan cukupi, Tuhan penuhi. Berkati kesehatan ya Bapa untuk setiap jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan mampukan jemaatmu untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang ada ya Bapa. Kami yakin Tuhan penyertaan-Mu juga sempurna untuk GBI Care ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami, biarlah di tengah kondisi saat ini Tuhan mampukan dia, pakai dia Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya pun Tuhan tolong dia, berikan dia kekuatan. Tuhan sertai dengan tanda-tanda mujizat-Mu yang ajaib bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh berdoa syafaat pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk memulai ibadah online ini. Biarlah kami diberikan hati sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia,
kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Biarlah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, keselamatanku, Engkaulah harta tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami siap Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh dikatakan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati kami sebagai pendengar-pendengar Tuhan. Berikan kami hikmat daripada Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita semua boleh sehat sampai hari ini karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom, salam sehat buat kita semua. Dan sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kali ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Dan setiap benih ilahi yang boleh ditaburkan, bila ada kuasa kegelapan atau roh jahat yang coba mengambilnya, kami tolak kuasanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya biar hanya otoritas daripada Roh Kudus-Mu yang boleh bertahta di dalam pemberitaan firman-Mu kali ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus boleh naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Karena kita percaya Dialah sebagai juru selamat kita dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan seperti yang akan kita bahas ke depan, berbicara mengenai Roh Kudus, Holy Spirit. Kenapa saya ingin membahas soal ini? Karena ini bersangkutan dengan peristiwa di mana ketika Yesus naik ke surga, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, terutama kepada 12 rasul dan kepada murid-murid yang lain. Kita buka ayatnya firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa penulis Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada murid-murid untuk tinggal sejenak di Yerusalem. Untuk apa tinggal di sejenak di Yerusalem? Di situ dikatakan untuk menantikan janji Bapa. Ya, dalam terjemahannya dikatakan the gift my Father promise. Artinya pemberian yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada orang percaya. Ya, karena posisinya saat itu Yesus sebagai Allah anak berada di tengah-tengah mereka. Dan dia katakan ketika aku akan naik ke surga, maka aku akan berikan seorang penolong yang lain, pribadi yang lain. Yang artinya bukan pribadi yang lebih rendah, tetapi pasti pribadi yang setara. Makanya kita menyembah Allah kita di dalam Allah Tritunggal. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus yang akan kita bahas pada hari ini, Holy Spirit, itu adalah pribadi Allah Tritunggal, memiliki kesetaraan, equal, satu substansi, satu hakikat, satu esensi, tapi berbeda pribadi. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, Allah Bapa pun demikian bukan Allah Anak. Ketiga pribadi tersebut adalah Esa. Kenapa Esa? Karena Ulangan menulis, aku adalah aku, dalam terjemahan aslinya Ehad. Ehad itu bicara satu. Satu bukan numerik, tetapi satu bicara unity, kesatuan. Di sini satu poin penting bahwa Allah kita adalah Allah yang menginginkan bahwa umatnya memiliki yang namanya unity. Dan melalui Roh Kudus, unity itu harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, kita tidak membahas apa itu Allah Tritunggal, tetapi saya ingin membahas satu pribadi yang memang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga, bahwa murid-muridnya harus tinggal sejenak di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan Roh Kudus adalah satu pribadi. He is the one. Kenapa? Kenapa Roh Kudus adalah satu pribadi? Yang pertama dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dikatakan, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada seorang yang lain dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dikatakan Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Message of wisdom, perkataan-perkataan hikmat, pesan-pesan hikmat. Dan kepada yang lain dikatakan diberikan kata-kata dengan pengetahuan, message of knowledge, pesan pengetahuan, sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Ini mengatakan pada kita bahwa Roh Kudus itu bukanlah suatu tenaga aktif ataupun hanya sekedar kuasa yang ada di dalam pribadi Allah Bapa. Tetapi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu punya kuasa yang setara. Pribadi yang berbeda tetapi memiliki satu hakikat, yaitu Allah. Maka dikatakan Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa dia pribadi? Yang pertama karena dia punya yang namanya pikiran. Dia punya hikmat dan punya makrifat, artinya pengetahuan. Roh Kudus punya pikiran dan punya hikmat. Dan itu diberikan kepada kita semua, bagi orang yang percaya kepadanya. Kedua, kenapa? Hal yang kedua, kenapa Roh Kudus dikatakan satu pribadi? He is the one. Why? Karena Roh Kudus punya kehendak dan kemauan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Roh yang satu dan Roh yang sama. Artinya Roh Kudus itu satu pribadi, bukan roh seperti yang digambarkan banyak orang. Oh, roh itu banyak. Tidak. Roh Kudus hanya satu. Tetapi bisa masuk ke dalam berjuta-juta orang percaya. Bermiliar-miliar orang percaya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah dikatakan bahwa Roh Kudus pribadi. Kenapa? Dia satu dan dia sama, tidak beda. Yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12:11 dikatakan, dilanjutkan, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya,
Kalau Roh Kudus itu bukan pribadi, dia tidak punya kehendak. Tapi dikatakan di situ yang dikehendakinya, as he determines, as he wish, seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan. Sama halnya ketika dia berbicara kepada umat manusia lewat firman. Dan saya yakin dalam perjanjian lama Roh Kudus berperan aktif. Maka dari itu saya katakan Roh Kudus itu punya yang namanya kehendak dan kemauan. Dia punya wish, dia punya will, dia punya kehendak. Maka dia katakan dia suatu pribadi, bukan hanya sekedar kuasa atau tenaga yang keluar atau suatu selubung dari Allah Bapa. Tidak, bukan seperti itu. Yang benar yang kita percaya sebagai doktrin di dalam GBI bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri di dalam Allah Tritunggal. Yang ketiga, kenapa dia dikatakan sebagai satu pribadi? Why he is the one? Roh Kudus memiliki yang namanya perasaan. Dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini dikatakan jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Kalau dia bukan pribadi, bagaimana dia bisa berduka? Kalau dia hanya dikatakan sesuatu benda atau sesuatu tenaga atau hanya sesuatu kuasa, bagaimana dia bisa berduka? Kalau dia bukan pribadi. Karena dia pribadi, dia pasti bisa berduka. Dia pasti bisa bersedih hati. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Don't grieve the Holy Spirit. Jangan membuat sedih Roh Kudus. Artinya, dia kenapa disebut pribadi? Karena Roh Kudus punya perasaan. Dari tiga hal ini, hal yang sangat simpel saya ingin katakan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang harus kita hormati, yang kita percaya, dan kita yakini bahwa Roh tersebutlah yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita semua. Menjaga kehidupan kita, melindungi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tiga hal ini mengatakan bahwa dia adalah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Bukan kuasa, bukan tenaga aktif. Dialah janji Bapa. Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak equal, yang tidak sama atau setara dengan dirinya. Sebagai penolong, sebagai janji Bapa. Jadi Tuhan Yesus memberikan yang setara. Karena keberadaannya saat itu sangat memotivasi murid-murid, memberikan kekuatan untuk murid-murid. Ketika dia naik ke surga, pasti dia akan berikan pengganti yang sama. Kalau saya katakan pengganti yang sama, tidak mungkin kualitasnya lebih rendah atau kualitasnya lebih tinggi. Pasti sama. Makanya saya katakan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Bila ada yang mengatakan Roh Kudus itu hanya sekedar tenaga atau kuasa dari Allah, hati-hati. Itu sangat menyesatkan. Nah, selanjutnya dari Roh Kudus saya ingin membahas apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus? Apa sih yang menjadi tugas Roh Kudus? His duty in this world. Apa yang menjadi tugas Roh Kudus dalam dunia ini? Yang pertama, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Amin. Roh Kudus adalah sesuatu yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa. Maaf saya katakan bukan sesuatu, tetapi pribadi yang Tuhan Yesus minta kepada Allah Bapa untuk menjadi penolong, menjadi comforter. Dalam bahasa aslinya parakletos. Apa itu parakletos? Apa itu penolong? Kalau kita mau sebutkan itu bisa dalam bahasa lain sebagai advokat bagi orang percaya. Apa itu advokat? Seorang pengacara, seorang pembela, seorang yang bisa memberikan kita advice, nasihat. Maka dikatakan, apa sih tugas Roh Kudus bagi orang percaya di muka bumi ini? Menyertai orang-orang percaya sebagai penolong. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia akan menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka dari itu dikatakan tugas Roh Kudus adalah memberikan kita apa?
suatu penyertaan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Roh Kudus. Karena tugas Roh Kudus apa? Menyertai setiap orang percaya. Dia menjadi advokat bagi kita. Dia menjadi pembawa kebenaran bagi kita. Ya. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Be with you forever. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun orang yang percaya kepadanya. Karena dia pribadi, sekali lagi saya katakan. Dia bukan kuasa yang bisa dicabut begitu saja. Tapi dia pribadi yang ada dalam kehidupan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan yang pertama, tugas Roh Kudus apa? Menyertai sebagai advokat, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai penasehat bagi kita. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26 ini mengatakan kepada kita begitu, tetapi penghibur. Penghibur di situ memiliki arti yang sama di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 tadi. Penolong dan penghibur memiliki dasar kata yang sama. Comforter. Bahasa aslinya parakletos. Atau saya katakan tadi advokat, sebagai pembela. Dalam hal ini apa? Memberikan nasihat, mengajar, mengingatkan orang percaya. Kalau dalam persidangan kita tahu apa sih tugas pengacara? Pasti memberi nasihat untuk kliennya sehingga tidak berkata yang salah ketika ada di depan sidang hakim. Nah, tugas Roh Kudus pun demikian. Maka dikatakan ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan dia akan mengingatkan apa yang telah kukatakan. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu bicara firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman-Nya. Dia akan menjadi pengacara buat kita, menjadi advokat buat kita. Yang pertama, dia akan menyertai orang percaya. Yang kedua, dia akan mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Jadi itu tugas Roh Kudus di dalam dunia ini. Yang ketiga, apa sih yang menjadi tugas Roh Kudus? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus akan membuat bertugas untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafkan manusia. Makanya saya mau katakan, tidak ada orang yang akan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau tidak pernah digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tugasnya apa? Menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus, menginsafkan akan dunia tentang penghakiman. Apa bicara itu? Bahwa ada penghakiman terakhir, ada dunia setelah kematian. Makanya saya katakan Roh Kudus punya tugas untuk menginsafkan dunia. Ya. Memberitakan apa yang menjadi kesalahan kita. Mengungkapkan apa yang tidak pernah terungkap dalam kehidupan manusia. Mungkin ada dosa terselubung, ada kejahatan terselubung. Ini tugas Roh Kudus akan melawat kita, membuat kita melihat, oh ternyata selama ini ada yang salah dalam kehidupan kita. Maka dikatakan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku dikatakan. Kenapa? Banyak orang yang sampai hari ini masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara murni dan secara benar. Masih banyak yang salah. Mungkin bisa dikatakan di mulut dia percaya Tuhan Yesus, tetapi pada prakteknya tidak. Masih banyak praktek-praktek yang salah. Percaya Yesus tapi percaya yang lain. Percaya Yesus tapi masih punya ketakutan, masih punya keraguan. Kenapa? Karena masih ada karena kehidupannya masih ada dalam dosa. Yang kedua, akan kebenaran.
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran ini bicara apa? Bicara firman Tuhan. Bahwa kebenaran bahwa Yesus Kristus naik ke surga untuk memberikan tempat buat kita, menyediakan tempat buat kita. Bicara apa? Artinya ada kehidupan setelah di muka bumi ini. Kita tidak hanya hidup di muka bumi ini. Hidup dan mati di muka bumi ini. Tidak. Maka dikatakan menginsafkan dunia akan penghakiman. Bahwa di satu saat nanti penguasa dunia ini bicara apa? Iblis akan dihakimi. Orang yang mengikuti setan si iblis akan dihakimi. Akan mendapatkan penghukuman. Maka ada dikatakan penghukuman terakhir. Ada tahta putih. Nah, saya tidak bahas ke sana, tapi saya ingin mengatakan bahwa tugas Roh Kudus menginsafkan dunia, menginsafkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, bahkan mengingatkan kepada orang percaya untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus dan mulai mengikis segala dosa-dosa dan terus berjalan dalam kebenaran. Hal yang keempat, apa sih yang menjadi tugas Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau di muka bumi ini? Dalam Yohanes 16 ayat 13-14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang keempat, selain Roh Kudus menyertai kita, mengajar dan mengingatkan kita, menginsafkan dunia akan dosa, dikatakan bahwa Roh Kudus tugasnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Mengapa memuliakan Tuhan? Di dalam Yohanes 16 dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memimpin, guide, to show the way, akan menunjukkan jalan kita kepada kebenaran demi kebenaran. Jadi Roh Kudus tugasnya apa? Untuk memuliakan Tuhan, dia harus membawa orang percaya, memberikan jalan, show the way, menuntun, membukakan jalan buat orang percaya. Bagaimana kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita semua. Maka dikatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ia akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepadanya dan kepada kita. Supaya apa? Memuliakan Tuhan. Dikatakan sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus akan memberitakan rahasia-rahasia Allah kalau kita percaya kepada Roh Kudus. Maka tidak heran kalau kita peka mendengar suara Allah. Terkadang kita bisa mendengarkan apa yang menjadi suara Roh Kudus, apa yang menjadi tuntunan Roh di dalam kehidupan kita. Ya, memberitakan kepadamu apa yang diterimanya, proclaim, declare, memberitakan apa yang Tuhan mau, Allah Bapa mau kepada Allah Roh Kudus, supaya kita tahu. Maka bersyukurlah kalau kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan yang terakhir dikatakan apa sih yang menjadi tugas Roh Kudus di dalam dunia ini, yaitu memberi kuasa untuk berani menjadi saksinya. Kisah 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima power. Bahasa aslinya dunamis. Dunamis ini bicara apa? Sesuatu yang bergerak. Kuasa yang tidak pernah berhenti. Maka saya mau katakan Roh Kudus itu bukan cukup sekali dicurahkan ketika ada di loteng Yerusalem. Roh Kudus tidak hanya bekerja satu kali. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja sampai pada kesudahan zaman. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus memberikan kuasanya kepada kita. Untuk apa? Menjadi saksinya. Menjadi saksi itu bicara apa? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang benar-benar melakukan firman Tuhan? Bahkan dalam arti figuratifnya dikatakan bahwa bisa saja kita menjadi seorang martir karena Roh Kudus. Apa itu martir? Martir itu bicara kita memberikan nyawa kehidupan kita akan kepada kebenaran Injil. Banyak yang dilakukan oleh para misionaris-misionaris yang harus mati dalam ladang pelayanan. Tapi kita mungkin tidak berpikir sampai ke sana. Minimal kita punya semangat, kita punya keberanian. Lewat tindakan kita, nggak usah malu bahwa kita adalah orang percaya.
Gak usah malu kalau kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Justru kita harus terus memberitakan firman ini sampai ke ujung bumi. Jadi itulah yang menjadi tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tugas Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal di muka bumi ini, maka patutlah kita semua untuk menerima kekuatannya, menerima kuasanya, menerima baptisannya. Seperti apa yang dikatakan tadi dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5. Ayat 5 berkata begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kita bukan hanya dibaptis dengan air, dibaptis selam, tapi kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya dengan Roh Kudus kita bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Kita bisa mendengar suara Allah dengan jelas. Kita bisa peka terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bisa dituntun. Karena itu tugas Roh Kudus, menyertai kita, mengajar kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, memberikan kita jalan untuk memuliakan Tuhan, dan juga Dia memberikan kita keberanian. Dan untuk mendapatkan hal-hal tersebut, maka kita harus bisa menerima kuasanya. Maka kita harus kembali menerima pengurapan dari Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu hanya sekali. Di dalam pengakuan iman Gereja Betel Indonesia bahwa tanda awal orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi bukan berarti itu hanya sekali dia berbahasa roh dan hanya sekali itu saja dia dibaptis. Tidak. Tetapi ada pengurapan dari Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus yang terus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan hanya sekali ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, setelah itu kita nggak pernah lagi mengaktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Justru kita terus harus minta pengurapan yang lebih lagi daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena ini penting. Kita tidak bisa mampu untuk hidup sampai di akhir zaman tanpa ada kuasa Roh Kudus. Tanpa ada pribadi yang sangat dekat dengan kita. Yang ada dalam setiap pribadi kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Yang tidak pernah meninggalkan kita, menyertai, mengajar, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Menunjukkan kita pada jalan kebenaran, bahkan memberikan kita keberanian untuk menjadi saksinya. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus atau kita menerima pengurapan dari Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yohanes 7 ayat 37-38 mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menerima urapan kuasa daripada Roh Kudus? Atau mungkin bagi saudara yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percaya dan datang kepadanya. Di situ katakan Yesus berseru, datang kepadaku. Percaya kepadaku. Orang tidak mungkin bisa datang ke satu tempat kalau dia tidak percaya dengan sesuatu yang ada di tempat tersebut. Atau kita tidak mungkin bisa percaya kepada undangan seseorang kalau kita tidak datang kepada undangan seseorang kalau kita nggak percaya bahwa orang yang mengundang kita itu benar ada. Jadi perlu percaya dulu sebelum kita datang untuk meminta kuasa Roh Kudus. Percaya dan datang kepadanya. Minta untuk diurapi Roh Kudus. Minta untuk dilawat oleh Roh Kudus. Minta untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua, miliki kerinduan. Haus akan kuasa, dikatakan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus, harus ada kehausan hati. Haus ini bicara apa? Kerinduan. Jadi percaya, kedua ada kerinduan. Jangan cuma percaya saja tapi kita nggak punya kerinduan, nggak punya rasa haus. Tuhan mau kita punya rasa haus. Dan rasa haus ini tidak cukup sekali, harus terus ada dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa minum dari air kehidupan yang Tuhan berikan. Maka dikatakan, selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Maka kita akan menerimanya. Dikatakan, minumlah
datang kepadaku dan minum. Siapa yang haus datang minum. Menerima kuasanya, setelah menerima kuasanya, mengalirkan kuasanya dan bukan menahannya. Di situ dikatakan bahwa apa yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terjemahan aslinya bukan di dalam hatinya, tetapi in your belly. In belly. Belly itu bicara apa? Perut. Atau dikatakan lain, in the womb. Womb itu apa? Buah kandungan. Ini berbicara apa? Yang namanya buah kandungan itu tempat terjadinya pembuahan. Kenapa ada pembuahan? Karena ada sesuatu yang membuahi. Apa yang membuahi kandungan tersebut? Di dalam kerohanian kita adalah firman Tuhan. Kalau kita mau supaya mendapatkan kuasanya dan terus kita bisa dialirkan, kita harus bisa benar-benar menerima firman-Nya, menerima perkataannya, sehingga mengalirkan aliran-aliran air hidup kepada orang-orang yang sekeliling kita. Ya, jadi yang pertama, percaya dan datang kepadanya. Yang kedua, miliki kerinduan akan kuasanya. Dan yang ketiga, menerima dan mengalirkannya dan bukan menahannya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya harus memiliki buah dalam kehidupan kita. Tandanya orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tandanya orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupannya, ia harus berbuah, memiliki buah roh seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilannya ini bukanlah pilihan. Oh, saya mau pilih kasih saja. Oh, saya mau pilih kemurahan. Atau saya mau pilih kesabaran karena saya orang yang sabar. Enggak. Harus semuanya ada dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena dari kesembilannya tersebut terdapat di dalam satu buah. Bukan bermacam-macam buah. Tapi satu buah. Ada 9 esensi di dalamnya. Ada 9 hal yang perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Dan dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nggak ada hukum di dunia ini yang menentang bahwa orang harus tidak boleh berbuat kasih. Tidak ada yang menentang bahwa orang tidak boleh punya kelemah lembutan. Pasti hukum dimanapun mengajarkan kasih. Agama dimanapun mengajarkan kasih. Tetapi kasih yang tulus hanya ada dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kasihnya nyata. Kasihnya tidak semu. Allah kita mengatakan Allah adalah kasih. Bagaimana Allah bisa mengatakan dia kasih seandainya tidak ada manusia? Maka itu hebatnya Allah Tritunggal. Sekalipun tidak ada manusia, Allah Tritunggal tetap bisa saling mengasihi. Karena mereka 3 pribadi yang setara, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena Ehad, satu, Esa, dia Tuhan yang satu. Jadi dia bisa mempraktekkan Allah kasih, Allah penuh pengampunan, Allah yang hebat, Allah yang besar. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa dia kasih kalau nggak ada manusia. Nggak ada satupun. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah Tritunggal. Kita percaya kita punya Allah yang hebat, yang memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai pribadi. Allah itu sendiri tinggal dalam kehidupan orang percaya. Jadilah berkat dan jadilah saksi Injil bagi semua orang. Dan terakhir sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan, Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Yaitu apa? Pengacara buat kita, pembela buat kita, penasehat buat kita. Maka kita perlu ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Maka mintalah Roh Kudus itu dengan kerinduan akan kuasanya, sehingga kita akan menjadi saksi sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita renungkan pujian ini, bahwa Tuhan memberikan apa yang kita minta, karena Dia adalah Bapa yang kekal. Mari sama-sama katakan, kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna,
telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku tuh dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi kita percaya bahwa Dialah Bapa kita yang kekal, yang memberikan Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri kepada kita. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku tuh dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih katakan, kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, kan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal, lalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar dan Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkaulah Bapa kami yang kekal dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan janji-Mu kepada kami Tuhan. Janji Bapa kepada setiap kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam setiap orang percaya. Mari saudara-saudara yang rindu menerima lawatan Tuhan, yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau dibaptis dengan Roh Kudus, yang mau menerima pengurapan dari Roh Kudus, yang mau dipenuhi kembali dengan Roh Kudus, angkat tanganmu. Kuralaba syakata karalaba shikiri baralaba hina masyakata karalaba kashikiri lapa. Una masyakana karalaba kashikira lapa. Engkau Tuhan yang menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melawat umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau yang menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Mereka yang dalam ketakutan, mereka yang dalam masalah Tuhan, menghadapi wabah pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus melawat kehidupan mereka. Mereka yang haus, mereka yang rindu dipenuhi Roh Kudus Tuhan, lawat jamah kehidupan mereka Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang mau dilawat oleh Tuhan, angkat tanganmu, datang dengan kerinduan hati, datang dengan kehausan hati, datang kepada Tuhan. Dan terimalah apa yang menjadi berkat dan janji Bapa dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang akan memenuhi, pribadinya akan melawat kita semua. Kina masyakata karalapa lapa shikiri biri daralapa. Uralapa syakara lapa. Simindira lapa takataro shikiri biri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kuasa ini akan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Melawat setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan menguatkan kami kembali Tuhan. Kami boleh merenungkannya Tuhan. Mengingat kembali Tuhan apa yang menjadi tugas daripada pribadi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Untuk menyertai kami, menasehati kami, mengajar kami Tuhan. Bahkan menginsafkan kami akan dosa. Bahkan memberi kami kuasa Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Injil Tuhan. Lawat Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan Tuhan, itu tertanam Tuhan, bertumbuh, berkembang dan berbuah Tuhan dalam setiap umat percaya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang boleh tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Hidup dengan Roh Kudus, terus percaya kepada pribadinya. Karena pribadinya yang akan menuntun kita pada kesudahan zaman dan memberi kuasa kepada kita semua. Sekali lagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini.
Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, Amin.